Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iksan Ramadhani dan saya akan membawa sebuah materi tentang belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan tiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang dinilai positif sebagai pengalaman untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Pengertian belajar menurut para ahli, belajar adalah perubahan perilaku, sedangkan perilaku itu adalah tindakan yang dapat diamati. Dengan kata lain, perilaku adalah suatu tindakan yang dapat diamati atau hasil yang diakibatkan oleh tindakan atau beberapa tindakan yang dapat diamati. Oke, kita lanjut ke tujuan belajar. Secara umum, tujuan belajar dibedakan atas 3 jenis, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan dan kemampuan berpikir merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikir tanpa bahan pengetahuan. Jika dengan adanya bahan pengetahuan, maka seorang dapat mempergunakan kemampuan berpikir di dalam proses belajar, sehingga pengetahuan yang didapat semakin bertambah. Oke, dan yang ketiga, penanaman keterampilan. Belajar memerlukan latihan-latihan yang akan menambahkan keterampilan dalam diri siswa, baik itu keterampilan jasmani maupun keterampilan rohani. Oke, kita lanjut lagi ke ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar yang pertama, adanya kemampuan baru atau perubahan-perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Dan yang kedua, perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Dan yang ketiga, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Dan yang keempat, perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik dan kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Dan pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa saling bertukar informasi. Oke, kita lanjut lagi ke pengertian pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, Saiful. Pembelajaran adalah mempelajari siswa menggunakan asa pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan pendidik menurut Hamalik. Pembelajaran adalah suatu sistem, artinya suatu keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponennya. Pemberi interaksi antara satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan itu sendiri untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun komponen-komponen tersebut meliputi tujuan pendidikan dan pengajaran peserta didik dan siswa, tenaga kependidikan khususnya guru, perencanaan pengajaran, strategi pengajaran, media pengajaran, dan evaluasi pengajaran. Dimayati dan Mudijono. Pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dan desain instruksional untuk membentuk siswa belajar secara aktif yang menekankan pada pendidikan sumber belajar. Oke, kita lanjut untuk tujuan pembelajaran. Tujuan umum pembelajaran dapat dibedakan. Yang pertama, tujuan yang bersifat orientatif dapat diklasifikasikan pula atas 3 tujuan, yaitu tujuan pertama
untuk orientatif konseptual, dan yang kedua tujuan orientatif prosedural, dan yang ketiga tujuan orientatif teoretik. Dan yang kedua, tujuan pendukung dapat diklasifikasikan menjadi dua tujuan, yaitu yang pertama tujuan pendukung persyaratan, dan yang kedua tujuan pendukung konteks. Oke, kita lanjut lagi untuk ciri-ciri pembelajaran. Ciri-ciri pembelajaran ada 8 macam. Yang pertama, memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk siswa dalam suatu perkembangan tertentu. Dan yang kedua, terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, fokus materi ajar, terarah dan terencana dengan baik. Dan yang keempat, adanya aktivitas siswa merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima, aktor guru yang cermat dan tepat. Dan yang keenam, terdapat pola aturan yang ditaati guru dan siswa dalam proporsi masing-masing. Dan yang ketujuh, limit untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang ke-8, evaluasi proses maupun evaluasi produk. Yang menjadi kunci untuk menentukan tujuan pembelajaran adalah kebutuhan siswa, mata ajaran, dan guru itu sendiri. Kebutuhan siswa dapat ditetapkan pada yang hendak dicapai, dikembangkan, dan diapresiasi. Mata ajaran yang ada dalam petunjuk kurikulum dapat ditentukan hasil-hasil pendidikan yang diinginkan. Oke, menurut saya cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan nama.